الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat afiah. Nikmat kita dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat keamanan dan nikmat-nikmat lain yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Maka kita wajib untuk berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan berusaha melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita masih membahas tentang keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sebutkan tentang definisi sahabat, bahawa sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman terhadap beliau dan mati dalam keadaan iman. Itu adalah definisi sahabat. Kemudian di sini Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan والواجب على المسلمين في حق الصحابة محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم. Yang wajib bagi kaum muslimin terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kewajiban mereka adalah mahabbatuhum, mencintai para sahabat. Karena mencintai para sahabat termasuk bentuk keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal iqtida'u bihim, kemudian berusaha mengikuti mereka, berusaha mengikuti para sahabat. Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka adalah orang yang paling faham terhadap syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk mengikuti mereka, mengikuti bagaimana mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebaikan adalah apa yang mereka laksanakan, keburukan adalah apa yang mereka tinggalkan. Wassana'u alaihim, kemudian menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Wa ikramuhum, dan memuliakan mereka. Ini
hal yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Liannahum sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang telah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah, artinya mereka adalah orang-orang yang menyertai beliau di awal dakwah beliau, baik ketika di Makkah maupun di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang beriman atau pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina jahadu ma'ahu, mereka lah orang-orang yang telah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqawul ilma anhu, mereka langsung belajar ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghuhu li ummatihi, kemudian mereka sampaikan kepada umatnya. Faradiyallahu anhum wa radu wa ardahum, maka semoga Allah tabaraka wa taala meridai mereka. Ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Maka Allah tabaraka wa taala memuji para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dan yang utama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan kaum ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridha terhadap Allah tabaraka wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kebahagiaan yang besar. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Keutamaan-keutamaan ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Setinggi apapun derajat manusia setelah para sahabat, mereka tidak mampu untuk kemudian menyamai para sahabat di dalam keutamaan. Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela dakwah beliau. Mereka beriman kepada beliau tatkala banyak manusia yang kufur kepada beliau. Ini keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki kecuali oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, maka Allah sebutkan di sini was-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, yang pertama masuk Islam, yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin, baik dari kalangan kaum muhajirin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Wal ansar,
dan juga kaum Ansar. Mereka para sahabat Nabi yang mereka adalah penduduk asli kota Madinah. Walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi mereka, a'addallahu lahum jannat, Allah siapkan untuk mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan, dzalikal fawzul azim. Firman Allah, walladzina ittaba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa artinya? Ittaba'uuhum ay iqtadau bihim, mereka mengikuti para sahabat, mereka menjadikan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sebagai suri tauladan mereka. Ya, wasaru ala nahjihim, kemudian mereka berjalan di atas jalan mereka, berjalan di atas jalan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, beragama sesuai dengan agama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bi ihsanin, mereka mengikuti para sahabat dengan baik, artinya an ma'rifatin wa i'tidal, mereka mengikuti para sahabat dengan ilmu, ya, dengan ilmu. فالذين يتبعون الصحابة دون معرفة لمذهبهم هذا اتباع بغير إحسان, yang mengikuti para sahabat tanpa mengetahui jalan mereka, tanpa mengetahui bagaimana mereka beragama, maka ini ittiba', mengikuti sahabat tetapi tidak dengan ihsan, tidak dengan baik, ya, yang hanya pengakuan semata, mengikuti sahabat tetapi hanya pengakuan saja, tidak diikuti dengan ilmu, ya, tidak mengikuti para sahabat dengan mempelajari mazhab mereka, mempelajari bagaimana mereka berakidah, mempelajari bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bagaimana pengagungan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, pengagungan mereka terhadap syariat-syariat Allah. Jika hanya iddia, pengakuan mengikuti sahabat tetapi tidak mempelajari apa yang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berada di atasnya, maka ini ittiba' bi ghairi ihsan, mengikuti tapi tidak dengan ihsan. Sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, mengikuti para sahabat dengan baik, dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Karena mengikuti para sahabat itu jaminan keselamatan dari kesesatan-kesesatan. Ya, semua mereka mengatakan berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi berada di atas Al-Quran dan Sunnah menurut siapa? Ya, jangan dikira orang-orang Khawarij mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga mengatakan Al-Quran dan Sunnah, kami berada di atas Al-Quran dan Sunnah, kami berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah menurut siapa? Ya, kaum Khawarij, Al-Quran dan Sunnah menurut orang-orang Khawarij, menurut akal mereka, sehingga tersesat. Mereka menafsirkan Al-Quranul Karim
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya, maka harus ittiba' bi ihsan. Al-ihsan maknahu al-itqan. Mengikuti dengan baik artinya mengikuti dengan sebenar-benarnya, mengikuti dengan benar, pas cara mengikuti sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan mengikuti sahabat dengan benar la yakunu illa bima'rifati syai'i wa fiqhihi. Ini tidak bisa dicapai kecuali ketika dia mempelajari bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana pengagungan mereka terhadap syariat Allah tabaraka wa taala. Ini harus dipelajari. Ya, dan itu ditulis oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Ditulis dalam kitab-kitab mereka tentang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Fama kullu man intasaba ila as-sahabati wa qala ana ala madhhab as-salaf yakunu kadhalik hatta yakuna muhsinan. Maka tidak setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada para sahabat, tidak setiap orang yang mengatakan bahawa saya berada di atas madhab salaf itu sesuai dengan pengakuannya. Tidak semua demikian. Banyak orang-orang yang mengatakan saya berada di atas manhaj para sahabat, tetapi ketika dilihat akidahnya menyimpang. Di dalam asma wa sifat dia menyimpang, dalam masalah takdir dia menyimpang. Maka ini hanya pengakuan semata. Atau orang yang mengatakan ana ala madhabis salaf, saya berada di atas madhab salaf, di atas manhaj para salafus salih, tetapi kenyataannya dia menyelisihi manhaj para salafus salih dalam berbagai macam masalah. Maka tidak setiap orang yang menisbatkan diri kepada para sahabat pasti dia menisbatkannya dengan kebaikan. Tidak setiap orang yang mengatakan ittiba kepada mereka ittaba'uhum bi ihsan, tidak semua mengikutinya dengan baik tatkala mereka tidak mau mempelajarinya. Ya, hanya sebagai simpatisan saja. Banyak orang-orang yang hanya sebagai simpatisan, simpati terhadap mazhab salaf. Maka tidak cukup. Dia harus pegang mazhab salaf ini. Ya, dia harus berpegang teguh dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Karena itu adalah keselamatan. Sebab-sebab tersesatnya firqah-firqah karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dahulu kaum Khawarij, mereka berpegang dengan dalil, mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum ini hanya milik Allah. Mereka memahami ayat ini bahawa tidak boleh seseorang itu menjadi hakim, tidak boleh seseorang menjadikan orang itu sebagai hakim. Maka mereka mengingkari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai hakim. Ya, dalam kisah tahkim antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga menganggap bahawa Ali bin Abi Thalib menjadikan Abu Musa sebagai hakim, dan mereka mengambil kesimpulan yang menjadikan hakim dari selain Allah berarti dia kafir. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat kemudian menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka tanpa kembali kepada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, tanpa mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dalam memahami ayat
ayat-ayat ini. Ya. Maka tidak semua orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab salaf itu pasti benar sehingga dia betul-betul ihsan di dalam pengakuannya. Dia mempelajarinya. Ya, dia harus muhsinan, berbuat ihsan di dalam mengikuti para sahabat. Yani mutqinan li hadzal iqtida. Mengikuti para sahabat dengan sebenar-benarnya. Wa hadza la yahsul illa bit ta'allum. Dan ini tidak akan terwujudkan kecuali jika dia mau belajar. Dia pelajari mazhab salaf. Dia pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hanya mengklaim bahawa saya Ahlussunnah wal Jamaah. Mana buktinya Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana akidahnya? Bagaimana ibadahnya? Ini tidak akan terwujudkan kecuali jika seseorang mempelajarinya. Belajar tentang mazhab salaf. Bagaimana mazhab salaf dalam masalah akidah. Bagaimana mazhab salaf dalam masalah ibadah. Bagaimana mazhab mereka dalam berdakwah. Bagaimana mazhab mereka dalam masalah keimanan, dalam masalah takdir, dalam masalah ketaatan kepada pemimpin. Ya, ini harus dipelajari. La yahsul illa bitta'allum. Itu akan terwujudkan pengakuan yang benar seseorang mengatakan dia berada di atas mazhab salaf, itu akan menjadi benar ketika dia mau mempelajarinya. Bukan hanya sekedar menjadi simpatisan saja, simpatisan mazhab salaf. Ya, simpati dengan mazhab salaf. Tapi saya belum bisa mengikutinya. Kenapa? Mazhab salaf adalah ismah. Ya, keselamatan. La yahsul bimujarradil intisab. Tidak cukup hanya dengan klaim saja. Tidak cukup hanya mengakui saja, menisbatkan diri kepada mazhab salaf tanpa belajar. Maka belajar ini adalah satu keharusan. Terus belajar. Tidak boleh kita berhenti untuk belajar. Ya. Au bimujarradir raghbah fil khair, atau dia hanya memiliki keinginan dalam kebaikan, memiliki keinginan untuk mengikuti mazhab salaf. Tidak cukup berniat saja, harus dibuktikan. Awil mahabbah lil khair, atau hanya senang saja. La budda an ta'rif ma alaihi sahabatu ma'rifatan tammah. Jika engkau mengatakan, menisbatkan dirimu kepada mazhab salaf, maka engkau harus tahu bagaimana mazhab para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Berusaha mempelajari dengan sempurna, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempelajari mazhab para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, thumma tutabi'uhum alaih, kemudian engkau mengikutinya setelah dia mempelajari. Amma mujarradul intisabi min ghairi tahqiqin fala yanfa'. Adapun hanya sekedar intisab, hanya sekedar menisbatkan diri kepada mazhab salaf, menisbatkan diri bahawa dia berada di atas mazhab para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tapi tanpa ada perwujudan, tanpa ada realisasi, fala yanfa', maka itu tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Karena kita beribadah kepada Allah. Ya, kita mengikuti mazhab salaf bukan apa-apa, karena kita ingin beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang benar, karena kita ingin selamat di dalam kita beragama. Kita ingin selamat membawa akidah kita. Ya. Faqawluhu walladzina ittaba'uuhum biihsan, maka firman Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ay lam yaghlu wa lam yatasahalu fi mutaba'ati sahabah. Artinya mereka tidak ghulu,
tidak bersikap berlebihan, walam yatasahalu, dan tidak bermudah-mudahan, ya, di dalam mengikuti para sahabat. Hadza huwal ihsan yakunu bainal ghuluwi wa bainat tasahul. Inilah ihsan. Dia tidak ghulu, tidak berlebihan, dan tidak tasahul, tidak menganggap remeh, tidak mengentengkan masalah ini. Ya, harus seseorang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Perintah untuk mengikuti para sahabat terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya ayat yang tadi kita baca dalam surat At-Taubah ayat yang 100, juga dalam surat Al-Baqarah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, mereka akan mendapatkan hidayah. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian pula banyak hadis-hadis Nabi SAW, dan juga perkataan para sahabat. Bagaimana perkataan para sahabat? Mereka berwasiat untuk mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang ingin menjadikan contohlah orang yang sudah meninggal. Ulaika ashabu Rasulillah, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sahabat Abdullah bin Abbas, ketika beliau berdialog dengan orang-orang Khawarij yang kemarin kita sebutkan, bahwa ketika kaum Khawarij memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka berjumlah 8.000 orang. Mereka memberontak kepada Ali. Dahulu mereka pasukan Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian memberontak tatkala sahabat Ali bin Abi Thalib menerima tahkim antara Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Ya, maka mereka memberontak. Kemudian mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Harura, sehingga terkenal mereka disebut dengan Haruriyah. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas meminta izin kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan mereka. Ya, tapi dilarang oleh sahabat Ali. Kenapa? Karena orang Khawarij suka menumpahkan darah. Engkau tahu wahai sahabat Abdullah bin Abbas, Khawarij suka menumpahkan darah. Mereka orang yang suka berbuat zalim. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya akan berangkat menemui mereka. Berangkatlah beliau sendirian. Kemudian terjadi dialog. Ya, nah di antara yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ji'tu min indi ibni ammin Nabi. Saya diutus oleh anak paman Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa min indi sihrihi, saya diutus oleh menantu beliau, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa min indi ashabi Rasulillah, dan saya diutus oleh para sahabat Rasulullah. Wa laysa fikum minhum ahad, dan ingat, tidak ada satu pun sahabat yang bersama kalian. Tidak ada satu pun sahabat yang bersama kalian. 8.000 orang yang memberontak, tidak ada satu pun sahabat. Apa artinya? Artinya kalian itu berada di atas kesesatan. Satu sahabat pun tidak ada bersama kalian. Walaysa fikum minhum ahad. Tidak ada satu sahabat pun yang bersama kalian. Menunjukkan kalian ini keliru. Ya, kalian tersesat. Seandainya kalian berada di atas kebenaran,
pasti ada sahabat yang bersama kalian. Di sini sahabat Abdullah bin Abbas, para ulama menjelaskan, berdalil dengan pemahaman para sahabat bahwa seandainya kalian berada di atas kebaikan, tentu sahabat ada yang bersama kalian. Tapi ternyata tidak ada. Demikian pula sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika beliau mengingkari orang-orang yang melakukan zikir bareng-bareng di Masjid Kufah, maka beliau mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatukum, betapa cepat kehancuran kalian. Hadhihi aniyatu Rasulillah lam tabla. Peninggalan Nabi itu masih ada. Bejana Nabi itu belum kering. Ya. Belum bejana-bejana Nabi itu belum hancur, belum hilang. Wa hadhihi ashabu Rasulillah mutawaffirun. Dan sahabat Nabi masih banyak, tapi kalian telah melakukan bid'ah ini. Beliau berdalil dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tetapi harus dipelajari. Ya, tidak hanya cukup berintisab, mengaku bermazhab salaf, menisbatkan diri kepada mazhab salaf, tetapi tidak tahu mazhab salaf, tidak tahu salaf, tidak tahu bagaimana sikap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka tidak cukup hanya pengakuan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Kaum mukminin di sini para sahabat. Ya, semua yang masuk dalam pengertian para sahabat, maka mereka mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan sangat kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka terdapat tanda-tanda atau bekas-bekas sujud. Hadhihi sifatus sahabat, ini adalah sifat para sahabat. Dzalika mathaluhum fit Taurat, itulah sifat-sifat mereka di dalam kitab Taurat. Artinya sifat Nabi dan para sahabat Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan sifat mereka di dalam Injil
kazar'in, seperti benih, akhraja syata'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian tunas itu semakin kuat, fastaghlada fastawa ala suqih, ya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya, yu'jibuz zurra', yang ini membahagiakan orang yang menanamnya. Itu permisalan ataupun sifat sahabat di dalam kitab Injil. Jadi Nabi SAW dan para sahabat, mereka disebutkan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. As-sahabatu awwalu ma bada al-islamu kanu afradan qalilin. Para sahabat dahulu di awal-awal Islam mereka sangat sedikit jumlahnya. Ya, sangat sedikit jumlahnya. Walamma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awal bi'tsatihi, ketika Nabi ditanya di awal-awal beliau diutus oleh Allah, man ma'aka ala hadzal al-amr, beliau ditanya, siapakah yang bersama engkau wahai Rasulullah di awal-awal engkau berdakwah? Para sahabat bertanya, sahabat-sahabat yang mungkin dari Ansar atau sahabat-sahabat yang terakhir masuk Islam. Mereka bertanya kepada Nabi, siapa yang bersama engkau wahai Rasulullah di awal-awal engkau berdakwah? Beliau menjawab, hurrun wa abdun, satu orang yang merdeka dan satu budak. Ya, hurrun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa abdun Bilal bin Abi Rabah. Ya, hurrun wa abdun, hanya beberapa orang saja. Di awal beliau berdakwah, tatkala semua manusia menyembah patung. Makanya Nabi SAW bersabda, bada al-islamu ghariban musayaudu ghariban kama bada. Ya, hurrun wa abdun. Kemudian setelah itu masuk yang lainnya. Masuk Khadijah, istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Uthman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang masuk ke dalam Islam, dan terus bertambah sampai pada ketika Nabi SAW melakukan Hajjatul Wada', beliau disertai oleh ribuan para sahabat. Sehingga Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, ketika beliau melakukan wukuf di Arafah, yang di depan sejauh mata memandang isinya manusia, sebelah kanan sejauh mata memandang isinya manusia, sebelah kiri demikian, belakang juga demikian. Ya, dan di awal beliau hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Hada awwalu ma bada al-Islam lam yakun ma'ahu illa qalil. Ini awal beliau mulai dakwah Islam, yang bersama beliau hanya sedikit saja. Kama qala bada al-Islamu ghariban, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Islam dimulai dalam keadaan asing. Islam dimulai dalam keadaan asing. Ketika semua orang menyembah patung, Nabi SAW mengajak untuk menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gharib, asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti awal mulanya. Nanti akan kembali asing. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran itu menjadi asing. Berat orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zaman al-qabidhu 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang memegang bara
bara api. Nanti akan ada zaman demikian gharib, dan keterasingan Islam ini bukan asing di kalangan orang-orang kafir, bahkan asing di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Tatkala orang-orang sedikit yang mau mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Bada al-Islamu ala hadzal mabda' thumma takathara as-sahabah hatta balaghu mablaghal kamal. Demikianlah awal pertama kali Islam dimulai, ya hanya sedikit beberapa orang sahabat, tapi kemudian bertambah sehingga sangat sempurna jumlah kaum muslimin pada saat itu, pada saat Nabi SAW melakukan Hajjatul Wada' dan beliau berkhutbah di Arafah. Beliau mengatakan, apakah saya telah ala hal ballaghtu, apakah saya telah menyampaikan syariat kepada kalian? Beliau 3 kali mengatakan. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan bahwa beliau telah menyampaikan semuanya. Setelah itu beberapa saat kemudian beliau mulai sakit, ya. Kemudian setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Taib. Wallahu alam bisawab. Insyaallah ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Kita masih membahas tentang beberapa keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Taib, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.